Selamat pagi sahabat PMI, ketemu lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengambilan darah di PMI. Jadi pengambilan darah di PMI itu ada dua macam. Yang satu secara konvensional, yang satu secara aferesis. Konvensional itu apa? Konvensional itu adalah pengambilan darah biasa. Jadi panjenengan datang ke PMI, kemudian dicek HB-nya, dicek HCT-nya, dicek tekanan darahnya, dicek berat badannya, kemudian darah diambil sekitar 350 cc. Itu adalah satu kantong darah lengkap. Kemudian kalau memang mau menghendaki komponen-komponen yang lain, nanti akan dipisah ke bagian laboratorium. Nah, dan cara yang kedua ini adalah lebih bagaimana ya, lebih ada kelebihannya lah kalau yang cara kedua ini, atau yang kita namakan aferesis. Nah, aferesis itu apa? Aferesis itu adalah pengambilan darah dengan cara diambil komponen darah yang dibutuhkan. Jadi kayak umpama butuhnya trombosit, ya kita ambil trombositnya saja, sel darah merah maupun plasmanya dikembalikan lagi ke dalam tubuh si pendonornya. Kemudian aferesis itu bagaimana sih caranya? Nah, si pendonor ini kalau memang mau dia menghendaki untuk pendonor aferesis, dia menghubungi ke bagian PMI. Jadi ada nanti kontak personnya PMI yang khusus aferesis. Nah, setelah menghubungi ke PMI, si pendonor akan dipersilakan untuk datang ke PMI. Kita akan anamnesis, sedikit anamnesis. Jadi si pendonor ini minimal itu dia sudah pernah melakukan donor konvensional lebih dari 3 kali atau minimal 3 kali. Nah, itu harus dilakukan. Kemudian kita akan cek pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya itu harus yang dia lurus, kemudian jelas, kemudian tidak bengkok atau tidak apa ya kita bicaranya tidak bercabang. Nah, itu harus menjadi syarat mutlak. Kenapa kok seperti itu? Karena darah untuk aferesis ini adalah sistemnya darah masuk dan darah keluar. Jadi darah masuk itu adalah darahnya yang sel darah merah itu dimasukkan lagi, kemudian yang dikeluarkan adalah yang dibutuhkan, entah itu trombosit, leukosit, plasma, itu. Kemudian syarat-syaratnya bagaimana? Nah, syarat pendonor aferesis itu nanti hampir sama dengan donor konvensional atau donor darah biasa. Perbedaannya hanya sedikit, di mana berat badan untuk pendonor aferesis itu kalau laki-laki minimal 55 kg, kalau perempuan 60 kg. Untuk tekanan darah hampir sama. Perbedaannya adalah untuk yang minimal atau tekanan darah minimal itu 110/70, maksimal 160/100. Untuk kadar HB sama 12,5 sampai 17. Untuk kadar HCT itu maksimal kita untuk ambil itu adalah 50%. Kemudian untuk syarat yang lain itu sama. Jadi semuanya itu hampir sama dengan konvensional. Kemudian kita cek lagi kalau sudah lolos, itu lolos ketiganya, untuk HB-nya lolos, HCT-nya lolos, tekanan darahnya lolos, berat badannya lolos, baru nanti kita akan cek untuk darah rutinnya. Kita ambil sampelnya, kemudian kita cek darah rutinnya. Nah, si pendonor ini bukan terus kemudian langsung donor aferesis, enggak. Tapi kita menunggu hasil pemeriksaan dari laboratoriumnya. Sama hasil pemeriksaannya, jadi tetap dicek ada enggak infeksi yang menular lewat transfusi darah. Kemudian dicek juga sama enggak ini darahnya dengan si pasien. Nah, kemudian dicek yang tadi saya bilang laboratoriumnya. Kalau memang sudah cocok semua, baru nanti pendonor akan dihubungi lagi. Proses ini tadi itu akan berlangsung sekitar 1-2 jam. Jadi pendonor kalau memang mau donor aferesis bisa, nanti dia akan pulang dulu, disuruh pulang dulu enggak apa-apa, atau kalau mau nunggu di sini juga enggak apa-apa. Tapi tetap nanti prosedurnya adalah sekitar 1-2 jam. Kemudian kelebihan aferesis, apa ya kelebihan aferesis daripada donor konvensional? Kan kalau tidak ada kelebihannya berarti kan sama aja, kita bisa donor dua-duanya ya. Jadi kalau aferesis ini kelebihannya adalah satu kantong aferesis yang kita ambil itu adalah setara dengan 6-10 kantong darah biasa. Jadi kalau memang dia umpama nih ada sakit demam berdarah, kadar trombositnya sangat turun, nah itu kita cukup pakai dengan donor aferesis. Jadi satu orang pendonor aferesis itu setara dengan 6-10 kantong donor darah biasa. Kalau kita butuhnya 6 kantong atau 8 kantong, kalau kita pakai donor konvensional kan itu akan butuh 8 pendonor. Tapi kalau dengan aferesis cukup kita butuh 1 pendonor, nah hasilnya nanti bisa 6-10 kantong, sama dengan donor konvensional. Oke, sampai sini dulu saya penjelasan tentang aferesis. Kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut, Anda bisa datang ke PMI. Terima kasih.